TikTok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan segala-galanya, yang menciptakan langit, bumi, berikut segala isinya. Selain diciptakan oleh Allah juga diurus semuanya. Tidak ada satupun yang ada di jagat semesta kecuali Allah yang mengurus, Allah yang memberi makan, menghidupkan, menyehatkan, menjaga, mengangkat, menurunkan. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Tidak ada sekejap pun lepas dari kekuasaan Allah, lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah bagi orang-orang yang diberikan nikmat yakin kepada Allah. Pasti hidupnya sangat tenang, tentram, ajeg, kokoh, indah. Bahagia sejati itu karena yakin ke Allah. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang selama hidupnya ini sibuk sekali ingin bisa menjadi hamba yang disukai Allah. Karena beres semua urusan kalau kita disukai Allah. Orang tua sayang kepada anak saja, memberikan yang terbaik, dijaga, dilindungi, dicukupi. Orang tua dengan segala keterbatasannya sudah melakukan yang sangat dahsyat. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas kekuasaannya, kekayaannya, kebaikannya. Kalau kita sudah disukai Allah, sudah. Itulah puncaknya keberuntungan. Jadi hamba yang dicintai Allah. Maka bagi yang belum dapat jodoh, tidak usah terlalu panik mengejar cinta manusia. Cari cinta Allah saja. Bagi yang sudah berumah tangga, tidak usah habis-habisan mencari cinta pendampingnya. Capek. Yang sudah berkeluarga, bukan cari cinta suami, bukan merawat cinta suami, bukan mencari cinta istri. Cinta Allah, pemilik segala-galanya. Kalau di dalam keluarga sibuk untuk dicintai pasangan hidupnya, pasti susah bahagia. Karena rumah tangga bahagia itu rumah tangga yang sibuk ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahagia tidak datang dari istri, bahagia tidak datang dari suami, bahagia itu datang dari Allah yang membulak-balik hati kita. Apa kabar santri baru? Ini mulai kelihatan gundul-gundul. Ya. Mana santri Baitul Quran acungkan tangan? Oh, ngacungnya masih belum terlatih ya. Apalagi ngacung sampai pegang bibir begitu deh. Mana Baitul Quran acungkan tangan yang baru? Oh, ini sedang apa? Menghafal. Oh, tidur ya. Alhamdulillah. Bangunkan deh. Santri daurah kolbiah ada? Alhamdulillah. Sebulan ya di sini. Alhamdulillah. Santri masa keemasan? Alhamdulillah. Bapak sendirian aja? Tunggal? Alhamdulillah. Santri yang sedang sekolah, sedang libur. Mahasiswa ada? Santri mahasiswa? MPM?
Alhamdulillah. Terima kasih. Santri apa lagi? Santri yang tidak dikenal. Ya, ada. Terima kasih. Karena banyak santri baru, jadi kepada jamaah yang biasa menyimak, mohon maaf ini kalau mengulangi ilmu dasarnya ya. Adik-adik, seperti yang diungkapkan dalam beberapa pertemuan yang lalu, ciri orang yang dikehendaki Allah jadi baik, penuh kebaikan. Yang pertama apa? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah mudahkan paham agama. Jadi ingin belajar agama, ingin paham. Dan tidak hanya belajar agama, tapi ikhlas dalam belajarnya. Karena ada yang belajar agama tapi bukan untuk dekat ke Allah. Itu tidak bisa menikmati cahaya indahnya Islam. Kalau orang belajar agama terus menerus tapi bukan untuk mendekat kepada Allah, ada yang mengibaratkan seperti keledai bawa buku. Bukunya penting tapi keledai tidak dapat manfaat dari buku itu. Kenapa? Karena salah niat. Adik-adik di sini mau apa? Mau jadi hafiz Quran, mau jadi sarjana, mau jadi kiai, jadi ustadz. Kalau menurut Asi jangan itu yang jadi cita-citanya. Apa cita-cita di sini? Apa coba? Saya belajar pesantren supaya saya bisa menjadi hamba kesayangan Allah. Nah, ya Allah, saya belajar karena saya ingin mengenalmu, ingin bisa mengabdi padamu, karena saya ingin bisa pulang berjumpa denganmu. Waduh, itu cita-cita yang bagus. Disebutnya apa yang seperti itu? Ahli takwa. Jadi ingin jadi ahli takwa saja sudah cukup. Ini belum tentu nanti hafal 30 juz semuanya. Mana yang paling bagus? Yang hafal 1 juz, 10 juz, 30 juz. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus inna akramakum indallahi atqakum. Yang belajar Quran, berinteraksi dengan Quran semakin takwa. Apa sih semakin takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu awalnya, yaitu orang yang yakin kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat, yakin kepada surga, yakin kepada neraka, yakin kepada malaikat, yakin kepada qada dan qadar. Apa yang gaib kita yakin. Gaib yang benar-benar sesuai dengan tuntunan, yang tidak tercerap oleh indera kita. Kemudian benar-benar menjaga kualitas ketaatan kepada Allah dan juga bermanfaat bagi hamba Allah. Jadi ahli takwa itu kalau disederhanakan begini, kepada Allah baik, kepada ciptaan Allah baik gitu. Apa baik kepada Allah? Tidak menyekutukan Allah sama sekali. Apa ciri orang yang tidak menyekutukan Allah? Ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas, memang apa? Dia punya Tuhan yang lain. Pujian orang, kekaguman orang, penilaian orang. Makanya kalau kita beramal dengan niat dipuji orang, kita sudah melakukan kesirikan, syirkul asghar. Tapi tetap syirik. Dan syirik itu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar. Mungkin adik-adik tahu yang pertama dihisab di akhirat siapa? Mujahid yang meninggal di medan perang. Dibangkitkan
ditunjukkan oleh Allah nikmat yang Allah berikan dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan ini karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzab, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani. Kalau sekarang mungkin ingin disebut pahlawan. Dan sudah engkau dapatkan, maka diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Dengar ya, tidak kurang pedulinya kepada agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, kan sampai meninggal. Tidak kurang pengakuannya, dia masih ngaku tuh di hadapan Allah tuh, saya lakukan karena engkau. Tapi Allah Maha tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Allah menyatakan kadzab, dusta kamu. Karena Allah tahu ternyata di hatinya itu lebih sibuk ingin dinilai manusia. Lebih sibuk ingin dipuji, dikagumi manusia. Habis itu amalannya tidak diterima. Yang kedua, siapa yang dihisab? Yang belajar dan mengajarkannya. Ini yang belajar para ustadz, kiai, itu yang kedua dihisab tuh. Belajar agama, terus dakwah. Sudah dipotretnya Bu? Nggak apa-apa. Kalau ibu bahagia silahkan potret saja. Sudah, penting mana dipotret dengan ngaji? Penting ngaji sambil dipotret ya. Lanjut. Ternyata yang suka selfie itu bukan hanya anak SMA, tapi kesepuhan juga. Kenapa kita sudah tua senang dipotret? Ya, mendokumentasikan sebelum ajal tiba. Lebih horor. Lanjut ya. Jadi seperti mana tadi bicara ya? Ini kenapa gini? Kan? Katanya ciri muslim yang baik itu tidak melakukan yang sia-sia. Kalau kita sambil duduk begini seperti yang ngajak duel deh. Simpan tangan pada tempatnya karena pasti bermakna banyak. Walaupun kita tidak bicara, tapi gerakan tubuh kita tuh sudah bicara banyak. Ya, santri yang baik sangat mengontrol dirinya. Coba kalau ada yang bicara gini, itu kan ngajak duel sama kiainya, benar. Walaupun tidak bermaksud, tapi gerakan itu bisa diartikan. Lanjut, tadi sampai di mana? Lupa nih. Yang dihisab yang kedua adalah yang belajar dan mengajar. Ini santri mahasiswa STAI, itu yang kedua dihisab, belajar. Para pendakwah, ada yang masuk surga, sama tadi mujahid juga ada yang masuk surga tanpa hisab, yang ikhlas. Tapi ada yang ngejungkal tuh, kadzab, dusta kamu. Kamu belajar dan mendakwakan karena ingin disebut alim, orang berilmu, ingin disebut kiai, ingin disebut ustad, ingin disebut dai kondang, ingin disebut syekh. Ada yang belajar agama hanya untuk dinilai orang, untuk dikagumi. Wah, ini S1, S2, ini master, ini doktor, ini profesor, ini ahli agama. Jadi belajar agama bukan nyari keridhaan Allah, tapi cari kedudukan di sisi manusia. Mungkin orang kagum, woi Pak Doktor, Pak Profesor, Pak Ustadz, LC, mungkin disebut, tapi di sisi Allah bisa sirna itu. Kalau niat belajarnya hanya untuk cari penilaian makhluk.
Gak gampang hadirin, ya. Banyak yang belajar agama. Apa cirinya? Cirinya adalah dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Tidak ditolong oleh Allah dia bisa mengamalkan ilmunya, karena Allah tahu bahwa dia belajar pagi siang malam bukan ingin cari kedudukan di sisi Allah, tapi ingin cari kedudukan di sisi makhluk. Ini namanya menyekutukan Allah dengan makhluk. Dakwah belum tentu dakwah cari keridhaan Allah. Ada yang dakwah seperti ini ingin dikagumi keluasan ilmunya, kehebatan retorikanya. Kita harus bertakwa misal, ya. Yang ingin diakui keindahan suaranya, ingin diakui kesolehannya, ingin diakui kemakrifatannya. Ada yang sambil dakwah begini tujuannya adalah cari kedudukan, cari kekaguman dari orang-orang yang menyimaknya, atau cari amplop, cari berkat, pokoknya apa ajalah yang ingin dari makhluk. Tapi ada yang dakwah, Allah mendengarkan setiap ucapan. Semoga setiap ucapan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak rumit. Orang-orang ikhlas gak capek dengan penilaian makhluk, karena dia puas dengan Allah yang maha baik, yang maha menilai, ya. Siapa lagi yang belajar Quran dan membacanya? Ini termasuk kelompok kedua nih. Ada yang masuk surga, makin banyak hafalannya, kan tinggi. Yang kasihan yang hanya al-ikhlas saja, ya, tidak meningkat. Kan nanti di ketinggian kita di sorga sebanding dengan tingkat hafalannya yang ikhlas dalam menghafalnya. Tapi kalau tidak ikhlas, ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, kadzab, dusta kamu. Tersungkur juga nanti di neraka tuh, ada tuh yang di dunia dikenal sebagai ahli agama, ahli dakwah, tapi tidak masuk surga. Ada yang hafiz Quran, qori, qori'ah, tapi tidak ke surga. Kenapa? Karena dari awal niat belajar Qurannya memang hanya cari kedudukan di sisi makhluk. Makanya adik-adik, ilmu ikhlas ini wajib. Kalau tidak belajar ikhlas, apakah dengan belajar sekaligus ikhlas? Tidak. Tapi dengan belajar ikhlas dan berlatih menjadi orang ikhlas, plus kuncinya doa supaya diberikan keikhlasan oleh Allah hati kita, kita akan terus ditolong Allah menjadi orang ikhlas. Begitu. Penting tidak sih disebut hafiz Quran? Jawab. Penting tidak? Ragu-ragu jawabnya. Tidak, yang lain diam. Penting tidak disebut seorang hafiz, hafizoh? Siapa dulu yang nyebutnya? Ya. Kalau kita ingin disebut oleh manusia, tidak penting sama sekali. Tapi kalau kita dicatatkan hafiz, hafizoh dalam penilaian Allah, itu udah paling top. Tidak ada apa-apanya pujian orang. Nah, berikut ini 5 latihan supaya kita belajar ikhlas. 1. Yang pertama, latihannya adalah latihan tidak selalu ingin diketahui orang amal kita. Ada yang boleh diketahui, ada yang tidak perlu diketahui orang. Apa yang sunnahnya diketahui orang? Amalan fardu. Kalau kita punya amalan fardu,
lalu diniatkan mendakwahi orang seperti sholat jamaah ke masjid, ya, bayar zakat, saum Ramadan, haji, kita niatkan dakwah, bagus. Tapi kalau amalan-amalan sunnah ya sudahlah, tidak penting-penting amat orang lain tahu. Latihan menyembunyikan amal, ya. Makin banyak amalan-amalan yang kita sembunyikan, makin bagus. Sekarang cari apa amal yang sembunyi-sembunyi di hadapan Allah, ada tidak? Tahajud dilihat teman, ngaji dilihat teman, ya. Sedekah pelan-pelan, lagi dikebet-kebet dulu. 100 nih ya, ada seruk aja. Nolong orang, apalagi di zaman medsos begini, banyak yang Tuhannya itu adalah followers. Hampir semuanya itu dilaporan ke followers. Mau makan, bangun tidur aja, bangun, bangun. Bukan tidak boleh membangunkan orang lain, tapi benarkah kita membangunkan orang atau pengumuman, saya sudah bangun? Kan ada yang ngebangunkan orang lain ngajak tahajud, tapi niatnya itu adalah pengumuman. Nih saya sudah bangun nih jam 2:30, bangun, bangun. Sudah gitu tidur lagi. Nah, yang di grupnya itu tidak kalah riaknya. Alhamdulillah, saya sudah bangun dari tadi, gitu. Gak ada yang nanya. Sahur juga posting, ya Allah, nyebutnya sih ya Allah, ya Rob, walaupun hanya dengan gepuk, saya terima, nikmatin. Nanti pas buka posting lagi, semua dilaporkan kepada Tuhannya yang namanya followers. Lagi tahajud juga, Allahu Akbar, sambil ruku, ya. Kan waktu tawaf kemarin tidak sedikit tuh yang sambil tawaf begini aja terus. Kenapa? Hati-hati yang punya medsos, jangan sampai kita hancur amal-amalnya karena lebih sibuk ingin dilihat followers. Gak ada apa-apanya followers, mau 1 juta, mau 50 juta, tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu cuma satu, Allah ridho. Mau sedunia jadi followers, kemudian suka ke kita, gak ada apa-apanya sama sekali. Makanya gak usah capek-capek nyiksa diri, ya. Ada yang nyeletuk, punya medsos? Tidak punya, tapi ada yang ngurus. Saya mah tidak pusing dengan followers berapa jumlahnya, mau subscribe, mau tidak, mau like, mau tidak like. Yang paling penting usahakan tiap bicara, tiap membuat isi, mudah-mudahan Allah ridho, selesai, ya. Mau viral, mau tidak, mau ada yang nonton atau tidak, itu mah bukan urusan saya, urusan tim, urusan amah. Bagaimana sekuat tenaga, sebisa mungkin kalau bicara niatnya baik dan yang disampaikannya disukai Allah, gitu aja. Gimana ada komentator apa yang komen, wah itu ceramahnya jelek, dan memang jelek, ya. Ini mah ustadznya bodoh, baru tahu ya, gitu. Saya mah udah lama tahunya saya bodoh, ya. Jadi bukan menghina itu mah, telat tahunya. Nah begitulah. Yang kedua, latihannya apa? Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak? Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, biasanya karena orang.
Orang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, sama aja. Allah ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi kalau orang kurang ikhlas itu biasanya ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus. Ada orang jadi rajin, tidak ada orang tidak rajin. Ada orang seperti soleh, tidak ada orang dia jadi ngaco. Di depan orang bagus, pokoknya beda-beda. Kalau orang yang ikhlas, ada orang gak ada orang sama. Allah ada, Allah maha melihat. Jadi baiknya tuh konsisten, baiknya tuh terus menerus, tidak robah-robah. Ayo periksa diri kita, karena ada yang di depan orang baik, tapi kalau udah di kamar buka HP lagi sendirian, yang dilihat yang ngaco. Tiga, kenapa jadi pada melotot begini? Tahu dari mana? Kira-kira aja, tapi wajah saudara wajah pengakuan. Tiga, yang ketiga, ciri orang yang ikhlas latihannya adalah jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci oleh makhluk. Puji, caci, ember jatuh sebetulnya sama, yaitu hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Sebetulnya mau dipuji habis-habisan, mau dicaci habis-habisan juga sama aja, hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Kita sakit hati itu bukan karena dicaci, kita sakit hati itu karena tidak jujur melihat diri sendiri. Kita ingin dihargai, jadi itu yang bikin sakit. Kalau kita sibuk mencari keridhaan Allah, ya udah nggak apa-apa dah. Memang pasti ada yang tidak suka. Nabi aja sempurna, segala-galanya ada yang tidak suka, benar? Nabi Muhammad sempurna hatinya, sempurna akhlaknya, sempurna niatnya, tetap saja ada yang menghina, mencaci, memusuhi, apalagi kita, ya. Ada yang nemenin itu. Duduk sayang. Iya. Ya, setiap hamba Allah diciptakan berbeda-beda, ya. Sampai di mana tadi? Ya biasa aja, ada yang muji, ada yang nyaci, itu biasa. Ada yang nanya gimana ya supaya nggak sakit hati, nggak kita dihina orang, supaya caranya adalah lihat apa yang Allah tahu pada diri kita. Periksa aib-aib kita, maksiat kita, kebusukan kita, kejelekan kita, masa lalu kita. Orang tidak tahu siapa kita, benar? Orang memuji bukan karena memuji kita. Orang memuji tutup dari Allah yang menutupi keburukan kita. Kalau dibuka nggak ada yang muji. Sekarang dengarkan orang yang menghina kita, dengarkan baik-baik. Bandingkan dengan kehinaan kita yang aslinya, gak ada apa-apanya. Ada udah nyobain dihina belum? Udah nyobain dihina rame-rame, gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Penghinaan orang ke kita tuh cetek sekali dibanding dengan kehinaan kita yang aslinya yang ditutup-tutupi oleh Allah. Makanya udahlah, nggak usah pusing. Puji, caci itu mah dua-duanya ujian. Ujian mana yang berat? Dipuji atau dicaci? Jawab hadirin. Kenapa dipuji berat? Ujian yang berat itu adalah ujian yang membuat lebih mudah lupa ke Allah, itu yang berat. Ketika dipuji,
Kita lupa ke Allah, seakan-akan pujian ini milik kita. Naik pesawat, lancar, nyaman, kelasnya bisnis atau first class, itu lebih mudah lupa, makan enak, kecuali kalau pesawatnya goncang, oh ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Waktu pesawat lancar gak ingat tuh ke Allah sedikit, tapi ketika goncang semuanya, ke pilot-pilotnya juga ya, yang jarang ingat ke Allah juga, ya Allah ya Tuhan gitu. Memang fitrahnya begitu kita ini, kalau dalam kesulitan ingat ke Allah. Jadi sebetulnya kesulitan itu bagian dari karunia. Kalau membuat kita jadi dekat dengan Allah, kelapangan itu bagian dari musibah kalau membuat kita lalai kepada Allah. Itu yang ketiga, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Gak apa-apa lah, udah pasti ada puji caci itu. Capek hidup pengen dipuji orang tuh, hidup penderitaan. Apalagi ingin disukai semua orang, mustahil. Ngapain pengen disukai semua orang? Dan ingat baik-baik ya dek, yang membulak-balik hati orang itu adalah Allah. Kita ingin disukai orang, tapi oleh Allah dibuat orang tuh enek ke kita, enek aja itu. Makanya jangan bersusah payah ingin disukai orang. Sudah, sukai Allah saja. Tapi gimana dong, kita cuek ke orang? Bukan. Kalau kita ingin disukai Allah, pasti kebaikan yang kita lakukan itu standarnya tertinggi. Baik bukan hanya lahirnya, tapi baik sampai ke lubuk hati. Nah kalau orang sudah pakai standar kebaikan tertinggi, itu orang-orang normal dan orang baik itu pasti suka ke kita. Hanya orang yang tidak suka kepada kebaikan aja yang tidak akan suka. Ya enggak apa-apa. Jadi kalau kita mencari keridhaan Allah, sibuk ingin disukai Allah, mesti akhlak kita tuh akhlak yang terbaik, di atas akhlak orang yang baik demi dinilai orang. Karena kalau akhlak yang baik demi dinilai orang, itu hati belum tentu ikut baik. Karena orang cuma lihat lahir kita, tapi kalau yang baiknya demi dinilai Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Makanya orang-orang yang ikhlas itu baiknya tuh sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Cirinya adalah enggak ribet dengan puji dan caci. Dipuji dan dicaci dua-duanya cobaan. Dan dicaci, dipuji itu lebih berat. Cenderung kemakan kita. Karena apa? Karena sesuai dengan nafsu kita. Nafsu kita sukanya dipuji. 4. Jangan ingin diperlakukan spesial, dihargai. Maaf ya, kalau dipuji itu hanya baru verbal, kata-kata. Tapi kalau tingkatan yang lebih berat lagi adalah diperlakukan khusus, spesial. Hadirin sekalian, telah hadir bersama kita guru kita. Udah tuh. Ujiannya jadi orang yang punya kedudukan, jabatan adalah privilege, diperlakukan spesial. Dan ini lebih berat ujiannya dibanding pujian. Jadi kalau diberikan jabatan, kedudukan, kekayaan, popularitas, wah itu orang kan suka mau pergi dijemput, disediakan kendaraan, mau naik mobil juga pintunya dibukakan, ya kan? Udah duduk ditutup kan, ya karena kalau kebuka terus nanti bahaya. Turun disambut, dipersilahkan, dikawal, mau duduk kursinya ditarik, jadi penghormatan.
Aduh, berat itu. Ada orang yang edik, ini lebih berat dari dipuji. Makanya ada namanya post power syndrome. Orang yang terus ingin punya kedudukan habis-habisan karena kecanduan dihormati. Takut pensiun, takut mutasi, takut tidak punya jabatan. Waduh, edik sekali. Waduh, ini orang ikhlas nggak ada gitu. Malu dihormat-hormat tuh. Bukan menolak penghormatan, ya. Jangan juga ketika orang menghormati, oh jangan gitu, saya mau orang banyak, acting biasa aja. Kalau orang menghormati kita ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan menikmati. Ketika orang menghormati kita, memperlakukan kita spesial, hati kita harus tahu bahwa diri ini tidak layak kalau dibuka aib dan dosa kita. Benar? Ya, ujiannya nanti kalau adik-adik ada yang ditakdirkan diuji seperti posisi AA ini, ingat ceramah ini ya. Kata guru AA dulu gini, kalau kita dihormati orang, dikagumi orang, fokus saja dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Gak usah mikirkan apa yang orang tahu. Allah tahu tentang kebusukan kita. Zina mata, kotoran pikiran, lisan, hati yang busuk, aib yang banyak. Fokus saja dengan itu. Jadi orang yang menghormat kita ya mudah-mudahan jadi amal bagi mereka. Tapi kita sendiri tidak terkecoh oleh privilege itu. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Apa? Jangan ingin dibalas budi. Jangan mikirkan balas budi orang. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap. Lakukan, lupakan. Kompak. Lakukan, lupakan. Ya, kita harus belajar. Pikun. Lupakan. Kenapa? Ini aslinya ya deh ya. Maaf ya, kering nih. Bismillah. Alhamdulillah. Sunnahnya 3 tegukan. Alhamdulillah. Aslinya bukan kita yang berbuat baik. Allah yang berbuat baik. Kita dijadikan jalan. Kalau kita nyumbang ke anak yatim, aslinya adalah itu memang rezeki anak yatim, udah pasti. Cuma Allah menguji kita jadi jalan. Kalau kita merasa saya yang nyumbang, lalu kita posting, kita pamerkan, ini saya nih, dan menuntut orang lain mengakui saya yang nyumbang, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita yakin saya cuma jadi jalan, nggak lewat saya bisa lewat yang lain, untung saya dipilih oleh Allah. Pak, terima kasih Bapak sudah memberi beasiswa. Semuanya dari Allah. Doakan. Saya sih cuma jalan saja, syukur saja ke Allah. Doakan supaya Bapak bisa ikhlas. Hilang, sudah lupa. Enggak mikirkan terima kasih, enggak mikirkan penghargaan, balas budi disebut-sebut. Udah selesai, kepilih aja udah selesai itu. Udah selesai. Darut Tauhid ini. Apakah Darut Tauhid dibangun oleh A'agim? Sama sekali tidak. Pesantren Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menakdirkan diciptakan kami ini. Saya dan teman-teman di Darut Tauhid, AA dan kawan-kawan.
cuma diuji. Jadi jalan terwujudnya pesantren yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nggak ada yang tidak tertulis. Kalau ini jerih payah saya, dulu tidak ada pesantren di sini, sesudah saya naon cicing mana sambar petir tutung. Bagaimana membangun ini dulu dia enggak begitu. Punten ya rekan-rekan, dengan teman-teman kan menjalani ngebangun pesantren ini dalam tanda kutip ya, nggak sebanding. Antara yang kepikir dengan kenyataan tidak sebanding. Jauh lebih banyak yang tidak terpikirkan dan terjadi dibanding yang kepikir. Rapat-rapat, kita rapat memang, nyem, udah itu makan-makan ya. Yang terjadi lebih hebat dari yang dirapatkan. Ini semua Allah yang berbuat. Ujian bagi kami-kami yang diuji oleh Allah, diikut sertakan dalam episode terwujudnya Darut Tauhid ini. Kalau petantang petenteng merasa berjasa, merasa penting, ini ide saya, ini lewat itu. Habis tuh nggak ada apa-apanya. Jadi ke film aja udah untung lah ya. Gak usah ingin diakui, gak usah ingin disebut-sebut. Gimana kalau orang melupakan kita? Ya enggak apa-apa, enggak penting diingat-ingat orang. Yang penting diterima Allah, betul? Bagaimana kalau orang tidak berterima kasih? Orang berterima kasih atau tidak ke kita tuh bukan urusan kita, urusan beliau dengan Allah. Kalau beliau berterima kasih, beliau dicatatkan ahli syukur. Beliau tidak berterima kasih, ya tidak apa-apa. Urusan kita, bagaimana amal kita diterima Allah. Gitu. Enak bukan? Bukan ya. Enak. Makanya orang yang menderita tuh, yang ingin diketahui, yang ingin diterima kasihi, yang ingin dihargai, yang ingin dipuji, yang ingin dibalas budi, udah pasti capek di sini. Kenapa capek? Karena Allah yang menguasai hati, mengaduk-ngaduk hati kita. Allah yang berbuat, kita yang centil ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillah. Nanti ini khusus buat akhwat. Ibu-ibu maksudnya. Alhamdulillah. Nanti jam 9.30 bagi yang suka nyum ini silakan gabung di kajian 9.30 MT Aisyah akan ada kajian yang isinya pakai Zoom ya. Nanti Apip tolong ditayangkan aja, sama ini alamatnya dengan yang sekarang Zoomnya itu berapa ya Pip? Cek. Izin A. Coba berapa? Meeting ID-nya Iya. 812. Diam, saya akan menerawang ya. 812 1534. Diam, Apip. Saya akan 812 1534. Coba bayangkan oleh Apip. 9061, betul enggak? Iya betul. Kenapa? Karena udah hafal ya. Passwordnya kajian A. Yang lengkap kajian dalam huruf besar. Passwordnya kajian. Tadi 812 berapa dek? 1504. Benar Pip? Salah ya? Betul A. Benar. Berarti Apip cerdas. 9061.
Nah, passwordnya kajian, KAJIAN dalam huruf besar. Nah yang tadi disebut nomor cantik, ya. Para ringung, nomor cantik susah dihafal. Sesuka saya ngomong yang mana aja ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Tuh link Zoom-nya ada 812-1504-9061. Nanti jam setengah 10 ya, akan sedikit mengulangi tentang bagaimana supaya jangan terlalu cemas dengan yang belum terjadi dan jangan menderita perih hati dengan yang sudah terjadi ya. Ini penting nih. Karena banyaknya di antara kita yang hari-harinya tuh bete, tahu bete? Babak telur, ya. Waduh, menderita aja dengan yang lalu dan yang akan datang. Yang lalu udah nggak bisa diapa-apain. Ada rumusnya itu. Yang akan datang juga belum kejadian. Kenapa yang belum kejadian membuat kita sengsara? Ada rahasianya. Tahu rahasianya? Nama juga rahasia. Tapi dibuka rahasianya nanti jam setengah 10 ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, adik-adik sekalian, waktunya habis. Semua di MKFM dan jaringannya, semua yang menyiapkan dari pagi tadi studio, terima kasih. Juga MQTV yang merelay dan semua yang menyiapkannya, semoga jadi amal soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.